Oke. Oke, Sip. selamat datang di Optis, obrolan para tifosi sepak bola. Masih bersama kami duo korporat Dengan kali ini untuk pertama kalinya ya ada untuk pertama kali. ada tamu ya yang Iya, datang ya. iya, dan ini gue happy banget karena Oh, kalau happy sih kan saingan. enggak, tapi ternyata apa ya Pak ya, yang gue kerjain, yang gue juga kayak Hmm, apa sih namanya, gue nggak terlalu kebayang gitu ya, hmm, bahwa ini tuh bisa bisa ada di step mana gitu. iya, Yang awalnya iseng-iseng, terus diajak iseng-iseng. collab nih Iya. gitu. Ya memang gitu Iya, kehidupan. itu 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 kehidupan. kayak ini it's a pleasure. Iya. Ini Bapak sebagai host kenalin dulu siapa Iya, ini iya bener ya. rekannya. Gue udah salting duluan ini. Oke, jadi teman-teman, kali ini Optis berkolaborasi dengan Mas Rinaldi Iya, dari Inter interest. Ismi Podcast. Mungkin bisa disapa dulu Mas, teman-teman Halo, Optis. halo, halo teman-teman pendengar Optis Lisias ya namanya. Enggak, Waduh, optisisme apa Optis. sih nggak tahu lah udah. Nggak ada Mas, nggak Gak ada. ada ya, belum ada ya. Oke. Halo, Oke, halo, halo teman-teman halo. semua dan halo juga Mas Reza dan Mas Rangga. Salam kenal ya. Kalau Mas Rangga, Iya. gue sebelumnya udah pernah Oh ngobrol bareng iya, di podcast gue karena iya. tapi waktu itu Mas Rangga sebagai Fans Napoli. fans Iya, Napoli. fans Napoli Karbit ya. Iya. Iya. Iya dong, nggak lama saya karbit dong. Oke. Iya. Ya sekarang kita mau bahas apa nih? Setelah Napoli habis ngalahin Inter semalam, mimpi indah saya habis nobar. Biarpun yang nonton cuma Bang, bertiga. bang bentar bang. Oh iya. Ini tamu jangan Oh, langsung di roasting bang. kagak. Kan Nggak, inilah gue cuma ngasih bang. tahu. Ya maksudnya setelah ini gue mau nonton pertandingannya Inter lawan Fiorentina yang dikit lagi hari Kamis. Soalnya recordingnya ada di dia nih bang. Iya, ntar di delete ya. Ntar di Enggak. delete deh. Aman, aman. Bang. Dia, Bang. Ya ini kan Kamis nih. Inter menuju treble, OTW treble. Bener gak sih? OTW treble. Trouble. Oh, enggak lah. Soalnya Napoli kan udah juara Serie A. Nah, tapi kan udah menang Super Copa. Jadi kalau menang Coppa Inter menang Italia dan Super menang Coppa. UCL, jadi menang treble, jadi ada potensinya. Gue nggak tahu Super Coppa dihitung jadi Iya, treble dihitung sih. nggak sih kalau gitu ya? Iya. Sebenarnya dihitung kok, dihitung. Tapi biasanya bilangnya mini kan, mini treble gitu. Ini treble. Tapi kalau sama UCL ya nggak bisa dong. Kayak waktu itu Bisa. MU, UEL, terus FA Tapi sama lu bakal Carabao. dikata-katain sama semua seisi dunia kalau lu nganggap itu treble gitu. Enggak Jadi lah, treble itu tuh juara Liga, juara Copa, juara nggak pernah ada yang juara bilang UCL. definisi itu. Lu juara kompetisi, dapat 3 kompetisi itu namanya treble. Atau itu emang gue yang Iya, ngata-ngatain aja. emang itu definisi orang-orang yang ini aja biasanya sirik. Iya Iya, sirik. iya. Emang ini biasanya dengki. Iya, ya, ya udah balik lagi. Kita mau Kita balik bicara lagi mau bicarain tentang menuju gelar keduanya Inter di Kamis di pagi ya minggu ini Kamis pagi minggu ini. lawan Inter Fiorentina. lawan Fiorentina. Ya, di mana Vincenzo Italiano juga punya Punya kepentingan mau kepentingan dapat 2 gelar juga musim ini, Conference League dan dan juga Coppa Coppa Italia. Italia. Tapi juga di balik itu Simeone Inzaghi pengen minimal juga 2 gelar di musim ini. Biarpun UCL masih ada kemungkinan, tapi kan tetap aja kan ke Super Copa sama Copa masih masih lebih Iya mudah benar. digenggam lah. Benar-benar itu benar-benar ada in Hmm. in Inter's reach gitu Iya, ya. ya, ya lebih mudah digapai lah ya Ya dibandingkan lebih mudah ngomongin digapai UCL. dibanding UCL. Hmm. Walaupun gue yakin kans untuk mendapatkan UCL tuh tetap ada dan Iyalah. dan ya besar lah karena ini Iya, kompetisi ya. iya. Mas, gue mau nanya nih ke Mas Aldi sebagai fans Inter Milan. Menurut lu persiapan Inter Milan untuk di Coppa Italia tuh gimana? Dengan kemarin lawan Napoli, kalau kita lihat ya, Hmm. kita bertiga nih lihat Inter juga melakukan rotasi, Iya, rotasi 8 pemain ya, 8 pemain kan ya, di untuk pertandingan melakukan kemarin. rotasi itu untuk menjaga kebugaran fisik Iya, pemainnya untuk pertandingan melawan Fiorentina di hari Kamis nanti gitu. Nah, iya. menurut lu gimana, Mas? Lu sebagai fans Inter yang bener-bener ngikutin, mungkin lu satu dua hal juga ngeh gitu dengan strategi Inter ketika dia mainin ini gimana, mainin ini gimana gitu. Silakan, silakan, Mas. Ya, Menurut lu? menurut gue sih pertandingan kemarin lawan Napoli yang Inter kalah 3-1, Inzaghi udah bener sih, udah sangat bener melakukan rotasi beberapa pemainnya ya. Ya, Kemarin kalau nggak salah backnya itu De Vrij main, D'Ambrosio sama Bastoni. Bastoni juga akhirnya ditarik keluar di menit Iya. kesekian, masukin ACRB. Makanya itu setelah Bastoni ditarik keluar tuh kebobolan tuh. Gua nggak tahu faktornya ACRB atau enggak, gua nggak jelas juga Hasil sih sebenarnya. efek sih. Nah, mm-mm. cuman sejauh ini sih menurut gua ACRB jadi salah satu pemain yang menurut gua outstanding sih. Nggak nyangka gua dia jadi pemain yang
mungkin nggak diharapkan di awal kedatangan dia main di Inter, ternyata jadi salah satu faktor utama eh Inter bisa sampai di sini nih, bisa sampai di final Coppa Italia, final UCL, peringkat 4 Ya. Serie A. Jadi itu banyak faktor dari ACRB juga menurut gua. Terus kemarin juga lini tengahnya Brozovic eh nggak main ya. Brozovic tuh belum main di awal-awal ya kalau nggak salah. Oh ya, Brozo main di babak Kemarin kedua. main. Brozo main di babak kedua. Aslani, Gagliardini dan Iya, Barella. Aslani. Yang Gagliardini melakukan hal-hal bodoh itulah. Iya, 4 pelanggaran Terus negatif. kalau untuk striker sih memang sejauh ini Inzaghi pakai gimana ya? Berarti udah template lah ya. Kalau misalnya hari ini yang main Zeko Lautaro pasti besoknya Romelu Lukaku Korea. Iya, Pasti akan Ya, selalu gitu-gitu aja tuh iya. pergantiannya. ya, Terus ya, untuk ya, ya. sisi wingback Di Marco disimpan kemarin mainin Gosen sama Belanova juga itu salah satu rotasi. Karena Iya. menurut gue memang pertandingan lawan Fiorentina besok lebih penting daripada pertandingan Serie A kemarin lawan Napoli sih. Iya, Menurut Ya, gue ya. betul. Inzaghi pasti pengen banget dapetin Coppa Italia ini jadi yang berturut-turut ya bagi dia Ya. ketiga ya. Iya, itu pakai Lazio sempat menang ya? Di Iya, Lazio pernah ya? dia Lazio sebelum ngelatih Inter itu menang. Musim lalu Inter menang kan? Musim lalu Ah, gue lupa. Musim lalu menang. Inter Dia menang apa menang. enggak ya? Iya, 3 musim lalu kan Napoli yang menang Coppa. Hmm, Oh, Hmm. makanya menang Super Coppa karena lawan Milan. Hmm. iya. Iya kan? Mm-mm. Iya kan? Iya, benar. Kita ketemu di Super Coppa. Makanya eh iya ada 4 pertandingan terakhir. Iya di Super Coppa. Iya, Iya, benar. apa? Sorry, Iya, gue jadi bener-bener. ngomong ngelantur. Nah, Iya. Mas, Jadi ber- sorry, ya, tadi itu menurut gua ini Inzaghi tujuan utamanya menurut gua saat ini ya pasti Coppa Italia di luar UCL dan ya, lain-lainnya ini salah satu yang wajib menurut dia digapai musim ini Make di sense. make sense. untuk eh rotasinya mungkin eh gua nggak tahu nih ini ada berita yang agak nyeleneh menurut gue ya. Hmm, hmm. Ya, Inzaghi mau ngasih pertandingan besok sebagai kenang-kenangan baik untuk Handanovic. Waduh. uh, Yang main kabarnya bakal Handanovic dan itu hal bodoh yang gue dengar hari ini. iya Cuman ini benar. ada beritanya yang dan gue harap itu nggak bener nggak terjadi. Handanovic bakal mainin sebagai starter di pertandingan besok. Ya, Karena Karena kan kemarin kelihatan lawan banget. Napoli kabarnya juga tadi mau main tapi akhirnya tetap Onana yang dimainin nggak Wah, rotasi. kalau sampai dimainin mah. Dan bentar. ini kemungkinan besar ya menurut gue sih masih 50-50 sih si Handanovic yang bakal turunin. Tapi kalau misalnya itu diturunin itu bakal jadi sesuatu yang eh gimana ya? Konyol gitu ya. Konyol karena Ya, konyol sih. untuk back memang menurut gue presence-nya Onana itu maksudnya Onana tuh bagusnya bukan dari penyelamatan dan segala macamnya, tapi ada dari presence-nya dia ada di lapangan pun udah mempengaruhi back-back Inter. Iya, iya, betul. Kalau Ya, misalnya Inter mainin Lebih nyaman. Handanovic tingkat kepercayaan dirinya back-back Inter juga gue yakin akan turun sih. Mesti mereka Turun. akan back-backnya akan tidak percaya itu dengan Handanovic dan bisa jadi melakukan hal-hal bodoh. Hmm. Nah itu yang gue akan takutin di laga besok sih. Hmm. gue mau nambahin dulu sih. Gue setuju. Gue ada setuju nggak setujunya. Gue setuju dari statement lo tadi, Mas, bahwa Inzaghi benar ngelakuin rotasi Hmm. karena memang daripada struggling lawan Napoli bisa menyebabkan resiko pemain cedera Cedera. atau nanti kebugarannya turun Hmm. di Copa, ya itu udah benar Hmm. Inzaghi ngelakuin itu. Terus juga eh tapi yang gua nggak setuju adalah, oh sorry, satu lagi ya, gue setuju juga bahwa Inzaghi punya kepentingan untuk menjaga rekornya, Iya. gitu ya. Nah, tapi yang gue gak setuju adalah ketika Inzaghi mau mainin Handanovic sebagai hadiah perpisahan ya, atau hadiah apapun lah, Hmm. gue rasa secara mentalitas pemain itu nggak akan berpengaruh, malah menurut gue bisa jadi bertambah. Mungkin ini gue agak kontra nih dengan lu dan Mas Aldi, Kong. Karena dengan adanya Handanovic di belakang, kalau Inzaghi bisa nyalurin energinya gitu bahwa Iya. ya ini adalah pemain senior lu harus ngehargain dia gitu. Sebagaimana gue juga ngehargain dia, gue sebagai pelatih gue ngehargain dia.
ya udah gitu. Dan Handanovic juga pasti akan punya motivasi 110% untuk memberikan performa terbaiknya gitu ya. Mungkin. Jadi gua rasa nggak akan ada penurunan performa sih dari back-back Inter gitu. Justru mereka akan lebih takut kalau mengecewakan Handanovic gitu. Dan Iya. kalau kalau mereka jadi nggak percaya sama Handanovic gitu, justru mereka yang akan membuat jangan sampai ada tendangan ke gawang, justru ke gawang Handanovic gitu. Entah kenapa gue malah mikir gitu gitu. Tapi ya itu mindset gue secara apa ya? Secara gue misalnya ada di sebuah pertandingan gitu. Iya, iya. Itu gue bakal ngerasainnya kayak gitu sih, gitu. Iya, iya. Cuman Iya. ya kalau ngelihat dari pertandingan terakhir Handanovic ya yang lawan Sassuolo ya, Ya walaupun gue itu ngerti sih, ya, kelihatan ya. banget kan memang Handanovic secara fisik Udah bukan 3 tahun yang lalu udah lah gitu. iya 3 tahun ke belakang. even 2 tahun yang lalu mungkin udah penurunannya udah sangat kerasa banget ya. Iya, 2 Maksudnya tahun waktu Inter bola yang harusnya Scudetto. di zamannya Handanovic tuh bukan bola susah, jadi terasa susah gitu Iya, di iya, di iya, di iya, iya. pertandingan kemarin Make lawan sense. Sassuolo gitu. Make Jadi sense, make sense. menurut gue sih pertaruhan yang cukup cukup tinggi ya, maksudnya kalau Handanovic dijadiin starter gitu, karena sebenarnya balik lagi ini sesuatu yang udah di depan mata gitu, bukan Iya, semifinal kemarin gitu lawan Juventus gitu kan masih semifinal gitu, menang iya. kalah ya sudah one thing, tapi ini udah final, udah bener-bener pialanya di depan tinggal diangkat gitu. Jangan sampai hal-hal keputusan-keputusan kayak gitu jadi apa namanya, ngerugiin tim sih buat gua Iya, iya, iya. Ya, gitu. kita bisa lihat nanti di pertandingan Kamis besok ya. Iya, Itu tapi ya bakalan kayak gimana tapi ya berjalannya. deep side ngomongin dua tadi hal-hal yang dibilang Simeone Inzaghi mau ngelawak itu. Ah, 15 pertemuan terakhir Fiorentina Inter, Fiorentina cuma menang sekali. Jadi total ya udah, 15 pertemuan dan baru harusnya menang tenang lah ya. paruh pertama kemarin ya. Paruh Ya, kedua ini ya. paruh kedua. Paruh kedua itu Pertandingan terakhir lah, satu pokoknya kosong. pertandingan terakhir ketemu Hmm. Fiorentina, Jadi paruh Fiorentina pertama menang. menang Inter Hmm. 3-4, terus habis itu paruh kedua kalah 1-0 dan ini baru kemenangan pertama setelah 15 kali pertemuan dari 2017-an lah. Jadi segitu buruknya rekornya apa namanya Fiorentina Fiorentina La lawan Viola Inter kalau ya. ketemu Inter tuh gitu. Tapi kayaknya memang ada sentuhan magisnya Vincenzo Italiano juga sih, karena memang entah kenapa di musim ini ketemu dengan tim-tim Big Six tuh Fiorentina nyusahin banget sih. Ketemu Hmm. Napoli juga cukup nyusahin juga, waktu itu sempat seri akhirnya menang Napoli 2-1. Ya gue nggak tahu lawan tim-tim yang lain, tapi memang Fiorentina kelihatan banget sih mainnya ngotot di bawah asuhannya Italiano, apalagi ngomongin sektor sayapnya tuh si Jordan Ikone ya, Iya, Icone. yang dari Perancis, terus juga terkadang Jovic juga ditaruh di kiri, terkadang jadi striker kegantiin Arthur Cabral, tapi memang permainan utamanya memang fokus di area sayap, terus juga memang terkadang ada main-main bola tengah juga sih, Iya, kayak Nicolo ada. Gonzalez terus juga Antoine Barak itu juga juga cukup Ya, eksplosif. jangan lupa kan Zinedine Bonaventura. Kan? Itu sumpah ya, mainnya masih angin-anginan gitu Ventura waktu itu lawan Milan, ya Allah nendangnya kemana tahu kata Gak, gue. gak di Milan, gak di Fiorentina. Tapi menurut gua Bonaventura ini ya cukup cukup stabil sih di sisi Cukup Fiorentina iya ya. cuman Cukup Ya. gitu maksud gua. ya cuman Enggak bukan ya. bukan kelasnya pemain-pemain Eropa, udah bukan kelasnya lah. Lo ngomongin area Ya, sayapnya juga menurun kan lah, cepet kan menurun. sebenarnya, kayak Betul, si betul. Dodo tuh di kanan kemarin lawan Basel tuh orangnya ngotot banget gitu. Jadi maksud gue ini bukan pertandingan gampang juga sebenarnya buat Inter, karena Hmm. dua pertandingan terakhir juga kan di musim ini nggak menang gampang, 3-4 Ya, sama 1-0 tuh menang penuh dengan perjuangan gitu. benar, 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 benar. Tapi kalau misalnya ngelihat dari track recordnya Inter, Hmm, hmm. harusnya pertandingan lawan Fiorentina Ya ini tuh bungkus lah ya kayak gitu, dibungkus bungkus lah gak lah ya. ya, Ya. bungkus gitu Iya, maksudnya. benar-benar. Tapi lu setuju nggak Mas? Menurut lu apa faktor yang bisa menyebabkan Inter terpleset Hmm. untuk mendapatkan gelar Coppa Italia selain Hmm. tadi lu bilang Handanovic nih mengerikan nih kalau ada di sektor penjaga gawang nih. Lu sebagai fans mungkin gua ngerti perasaan Iya, lu kayak iya. jing gitu kayak gimana Mas? Menurut lu Mas? Iya, iya. Dari pertemuan terakhir lah ya, kalau gua bahas sedikit, itu kan Inter kalah 1-0 ya. Itu yang golin tadi yang lo omongin juga, pemain yang lo omongin tadi, si Bonaventura yang golin. Bola nemu juga sih dari corner, terus ditepis, Gua nemu. terus disundul ke gawang, gol 1-0 dan bertahan sampai akhir pertandingan. Hmm. Itu benar-benar pertandingan yang membuat pemain sekaligus fansnya frustasi sih nonton pertandingan kemarin waktu Inter lawan Fiorentina itu. Iya. Benar-benar banyak peluang sebenarnya Inter juga, terus harus kandas lewat satu tendangan
penalti kalau nggak salah itu penalti apa tendangan bebas ya, tendangan penalti seingat gue. Iya. Dan faktor-faktor yang kayak gitu tuh yang kadang-kadang bikin Inter secara tim, maksudnya mereka sendiri loh yang frustasi gitu loh. Iya, Kebulan iya, dari iya, iya. situasi kayak gitu. Padahal Kebayang. mereka menyerang sepanjang pertandingan. Jadi down gitu loh. Maksudnya udah ketinggalan 1-0, harus ngejar, terus lawannya langsung main defensif itu membuat Inter kadang-kadang stres sendiri. Maksudnya Stres nggak banget. nggak nggak nemu celah gitu. Nah, itu sih yang gua takutin akan terjadi ya. Maksudnya kalau Inter akan ketinggalan lebih dulu besok lawan Fiorentina, itu sih Berat gue sih. yakin akan Berat sulit sih. banget Berat. Inter Iya, bisa iya, iya, iya. membalikan keadaan. Karena oke lah kemarin di Liga itu formatnya eh, seri dapat poin, menang dapat Ya, 3 poin benar, gitu. Hmm. benar. Awalnya kan memang Inter pasti nyerang terus, nyerang terus. Hmm. Fiorentina mungkin juga ngincer seri karena mainnya juga di Giuseppe Meazza gitu. Iya. Nggak Iya. ada pemikiran mereka mau, maksudnya nggak mungkin nggak nyangka juga bisa menang gitu di tren Inter yang lagi bagus waktu itu, seingat gua. Justru di Lakers setelah lawan Fiorentina dan kedepannya. Iya. Ya, ya, Nah ya, itu sih ya. yang menurut gua bakal jadi satu hal yang bikin Inter sulit untuk menangkan Copa besok kalau misalnya si Fiorentina bisa curi gol lewat gol-gol yang kayak gitu, yang Iya, gol-gol Ya, aneh, gol-gol ya aneh. gol-gol gol-gol aneh kan, aneh touching jatuh dari set langit di lah kalau mana mungkin gitu. coach bilang ya. Atau ya fast break gitu misalnya Counter, dari quick counter. counter Ya, tiba-tiba, ya, ya, dan Iya, itu iya. kebiasaannya Fiorentina di Mm-mm. musim ini, Iya, karena mereka memang punya cepet banget. sayap-sayap yang kencang ya. Tadi ada Iya, Ikone. ya, Ikone, Saponara kadang juga dimainin, terus Jovic juga ya. termasuk masih cepet juga loh di hitungannya. Masih dan menurut gua Jovic itu striker yang tetap striker berbahaya sih, Iya, cukup iya. tajam Tapi gitu. kemarin ngegolin kok biarpun akhirnya seri ya. Mm-mm, Tapi mm-mm. maksudnya ya itu. Terus juga di belakang juga cukup cukup solid ya dengan adanya Amrabat. Kemarin gue Nah, nonton lawan Basel itu Mm-mm. keras banget dengan adanya dia. Maksudnya bener-bener sisi sisi defense tuh bener-bener disapu bersih Disapu sama dia. sama dia. Dia tuh ke kiri ke kanan Ke ke kiri kiri ke ke kanan. kanan Betul, kayak kayak betul, kayak betul. kayak Heeh. nggak ada udel lah orang Betul, ini. betul, Lari betul. terus. Terus anaknya Andrea Sotil, Ricardo Sotil juga Mm, main di sini kan. Dia main mm-mm, kadang di kiri, bener. kadang di kanan. Jadi pergerakannya Ya, juga cepet. Biarpun memang visinya masih kurang ya. Tapi memang main sayapnya cepet banget sih. ya, Di ya, ya. defense juga ada Milenkovic. Mm. Milenkovic kan juga Milenkovic. badak Iya, 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 juga benar kan. benar benar benar. Milenkovic tuh badak juga. Jadi memang ya menurut gue sih Fiorentina, gue aja sebagai yang fans Napoli yang udah ngalahin kemarin ya, kayak nggak pede-pede banget. Fiorentina tuh otot mainnya. Kalau nggak salah Milan itu ada ditahan seri sama Fiorentina musim ini. Oh, iya. Dan itu gua sempat bahkan dikalahin 2-1 lawan Fiorentina. Iya Dan kan? itu kalau nggak salah gua ngeliat, gua nonton itu tuh emang emang Fiorentina tuh mainnya ngotot gitu. Main yang Dia otot. mutusin mutusin serangan di sepertiga akhir Iya, mereka. iya, Habis itu mereka langsung counter iya, gitu. Itu counter. Iya. gayanya mereka tuh Fluid kayak gitu, counternya fully counter. memang memang gila sih. Iya, Menurut gue Vincenzo Italiano, menurut gue cukup layak sih untuk dibilang jadi pelatih papan atasnya Italia musim ini ya. iya. Karena memang strateginya tuh memang bener-bener dinamis. Jadi nggak, kalau dia punya, nggak dibilang miskin taktik lah. Maksudnya cuma punya satu taktik ini doang, Ya, punya satu skema, enggak sih. Cara dia ngadepin tim papan atas, papan tengah, papan bawah tuh beda gue skemanya. setuju. Gue setuju. Biarpun memang balik lagi karena pemainnya Iya, segitu, dan jadi eksekusinya dan segitu. menurut gua Vincenzo Italiano juga butuh trofi untuk ngebuktiin bahwa emang dia Iyalah, pelatih yang layak. iya betul. Jadi ini memang ada gengsinya juga Iya. antara dua pelatih Yo, ini ya, dua tim ini ya. dua pelatih spesialis cup nih berarti ya. Spesialis Cup. Sama-sama masuk final loh. Benar, Simeone Sama, Inzaghi sama-sama masuk final Copa, sama bisa masuk final Eropa. Eropa. Iya, Ya. Jadi benar. memang pembuktian dua-duanya nih Benar, benar, sebagai benar. pelatih Ini top. ini layak ditunggu sih. Iya. Tapi gua mau nanya kalau dari sisi Fiorentina tadi kita cukup bahas banyak ya. Ada Iya. Ikone, ada Iya. Ya karena kan Jovic. nggak ada fans Fiorentina, masa Iya, iya, Mas iya. Aldi juga yang bahas Iya, kan jangan pusing. kita yang bahas ya. Iya. Enggak, tapi Untuk kalau gua mau, kontra. sorry. Tapi kalau gua Boleh, mau sedikit notice main-main Fiorentina ya, mungkin Mm-mm. tadi lu udah bilang Amrabat juga, tapi Amrabat. gua nggak tahu nih Amrabat pertandingan terakhir lawan Torino kemarin seri kan, Nggak dia main. nggak main dan nggak Nggak ada main. di bench juga, gua nggak tahu Ya. dia lagi cedera atau enggak. Hmm.
Kemarin Terus sih full main. Lawan Basel sih full sih, setahu gue. full ya. Ya mungkin Heeh. emang sengaja disimpan atau dia lagi Bisa jadi. izin kemana kali ya. Iya, Ya dia mungkin liburan, izin liburan. Heeh, heeh. Kan final pulang nih ke gitu. Maroko. Iya. Terus kalau Nico Gonzalez kemana ya? Itu juga salah satu main yang gua takutin Iya, nih kemarin sebenarnya nih. kemarin lawan Basel juga golin dia soalnya. Nggak tahu, nggak masuk line up kemarin ya. Iya nggak ada Karena juga kemarin Nico Gonzalez. Mungkin kayaknya emang mungkin sengaja banyak yang disuruh dirotasi ya. deep sleep seminggu kali ya. Bisa jadi Iya, karena kalau rest ngelihat gitu kalau ya. ngelihat apa namanya 11 pemain yang main kemarin ya. Ini Hmm, dari kipernya aja bukan Terracciano, ini iya, Cero Fillini, iya. backnya Igor sama Martinez, even Milankovic aja nggak ada, Hmm, kanannya Ventuni, kirinya Terzic, padahal kanannya biasanya si Dodo kan. Mm-mm. iya. Gelandangnya Mandragora sama Alfred Duncan. Ini Hmm. kan bukan bukan ya berarti kemungkinan besar sih memang habis-habisan sih ini Oh, ya, lapis si dua ini. Mandragora juga keras banget itu mainnya. Dan Luka Jovic baru masuk babak kedua. Luka Jovic Iya. baru masuk babak kedua, Ikone masuk babak kedua. eh apa namanya Brekalo juga baru masuk babak kedua. Jadi memang kayaknya banyak yang disimpan sih. Disimpan untuk memang persiapan ngelawan Inter. Iya, Sama kayak Inter Milan juga. iya, iya kayak Inter Iya. Milan kemarin juga. Jadi kayak emang kayaknya dua-duanya nih lagi ngecas dua-duanya sih. Iya, gua Hmm, lanjutin yang tadi. Oke. Tadi kita udah bahas pemain yang who to watch di Hmm. Fiorentina. Kalau menurut lu di Inter yang bisa jadi pembeda siapa, Mas? Maksudnya mungkin 2-3 pemain gitu yang menurut lu bisa jadi bukan pembeda banget ya. Berarti maksud gue yang jadi key player ya Key gitu. player. Ah, Menurut gue siapa ya, yang harus nunjukin performa terbaik gitu untuk bisa menangin pertandingan ini? Menurut lu gimana, Mas? menurut gue harusnya ini Ah, Mkhitaryan, tapi Mkhitaryan ini lagi cedera nih kayaknya Iya. dia baru bisa main di final UCL, baru bisa iya, balik nih. Kemarin kan pas lawan Sassuolo kalau nggak salah cederanya ya. Iya, betul. iya. Nah, menurut gue sih harusnya pemain-pemain kayak Mkhitaryan gitu tuh yang bisa jadi pembeda Iya. untuk Hmm, Inter lawan Fiorentina besok. bener sih. Atau Lukaku kalau bisa main kayak waktu lawan Sassuolo, dia bisa jadi pembeda. Dia Iya, lawan Sassuolo gila dominating banget kan. iya, iya, iya. Gue kalau nggak salah Parah namanya sih. tuh backnya namanya Tresoldi. Tresoldi itu menurut gue bagus loh jagain Lukaku 30 menit awal. Walaupun Iya, iya. akhirnya dia kartu merah, dia di Iya. 30 menit awal bagus sampai akhirnya dia dapat kartu kuning. Dia jadi agak jaga jarak gitu. Hmm. Hmm, hmm. Tapi setelah itu Lukaku dominating banget. Nah besok kemungkinan lawannya kalau nggak Igor ada Ya, Milankovic, kalau nggak Milankovic. Milankovic ya, Iya, yang benar. dua-duanya punya body yang oke. Iya, secara fisikal mainnya gila sih itu dua orang. Nah, tapi kalau tugas Lukaku sebenarnya kalau misalnya lawan back-back kayak gitu ya sebagai pematul aja. Tinggal gimana nanti striker sebelahnya nih antara Lautaro atau Korea nih. Iya. Jadi bisa Harapan memanfaatkan lu, itu enggak nih? Maksudnya kan pasti harapan Lukaku lu. jadi magnet kan ya, magnet Iya, untuk benar back-backnya untuk narik pemain. Fiorentina. Kalau berhasil pasti akan ada celah untuk Lautaro Martinez atau pemain-pemain dari tengah Iya. mungkin Calhanoglu, Barella. Menurut Make gua sih sense. kuncinya ada di situ sih. Karena Make kalau sense. mau main dari wing mereka pakai 4-4-2 ya. Iya. Pasti yang Iya, benar. jaga Di Marco ada misalnya let's say Di Marco di kanan, di kiri. Yang jaga pasti ada Dodo atau Venuti yang Dodo. di kanan Iya, sama dibantu sama midfielder kanan ya pasti kan. Dan itu pasti Iya. akan ya, kesulitan benar. banget. Lu akan 2 lawan 1, Dua lawan akan satu. dibikin Heeh. nggak balance gitu. Iya. Tapi harapan lu berharap Lukaku dipasangin sama Lautaro atau sama Korea nih, Mas? Karena kalau Karena gua ngelihat koneksi Lukaku sama Lautaro nih udah Membaik lah. merem pun dia bisa nemu gitu Iya. posisi di mana. Hmm. Tapi menurut lu gimana sebagai fans Inter yang mungkin udah menurut banyak gua ngikutin pertandingan? menurut gua untuk saat ini don't change the winning team dulu sih. Iya, iya. Karena sampai beberapa pertandingan terakhir tuh template-nya pasti selalu Lautaro Zeko, Lautaro Lukaku Korea. Template-nya selalu Oke. itu yang jadi starter. Oh, oke, oke, Eh, oke. Nah, menurut gue lebih baik karena kan yang main Napoli itu si Lukaku sama Korea pasti Mm-mm. Lautaro sama Zeko. Nah, Lukaku mainnya di 60 menit atau 50-an lah Iya. menurut gue sih. Mm-mm. Itu juga untuk mendobrak pemain-pemain back Fiorentina yang mungkin udah agak sedikit kelelahan kan. Iya. Jadi menurut gue sih ya Make sense sih. Bisa. tetap aja dilakukan rotasi yang seperti itu oleh Inzaghi besok. Iya. Bener sih. Mas, Jadi ya sekali lagi gue udah ngomong ini berkali-kali. Ini format turnamen, Iya, jadi harus ada yang menang, nggak bisa ada hasil seri. Format yang gini yang disenengin sama Inter dan Inzaghi musim ini. Jadi iya, tim make sense. lawan pasti akan menyerang walaupun mungkin nggak
nggak sespartan tim-tim kayak Napoli atau Milan yang emang punya kemampuan atau skill-skill pemain yang memadai gitu. Mungkin si Fiorentina nggak akan seperti itu. Cuman ya dari situlah pasti akan tercipta celah-celah di lini pertahanan mereka. Karena Betul, Inter betul. kryptonite-nya sejauh ini dari 36 pertandingan di Serie A ya lawan tim-tim yang nggak pengen menang. Sama sekali nggak pengen Iya, menang, cuma ngincer seri. Itulah iya, kelemahan Tiba-tiba Inter. menang. Justru bisa jadi seri atau bahkan kalah akhirnya 12 kali kalah tuh. ngerti, Menurut ngerti, gue sih dari situ sih Iya, banyakan. betul. ngerti, Betul. ngerti. Kekuatan Inter ada di situ lah ya. Hmm. Dia bisa mencari celah, memenangkan pertandingan melawan tim-tim yang memang keluar menyerang atau berusaha neken untuk nge-counter gitu. Itu Mm-mm. gua ngelihat sendiri Dan waktu memang kemarin lawan Milan sih. iya, dan memang Ya, Inter ya memang spesialis turnamen. Mesti diakui di musim ini spesialis turnamen. Bener, Semua turnamen yang dibabat ya final minimal. bener, 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 bener. Karena Iya, udah terbukti di udah Coppa terbukti. Italia dan di UEFA Champions League Iya, bahkan ya. iya, Mas, tapi gua sebagai bukan fans Inter nih ya, hmm? orang awam gitu ya kalau untuk ngeliat Inter, gue tuh butuh penjelasan permainannya Korea tuh gimana sih? Bedanya karakternya dia sama Lautaro tuh gimana? Nah ini yang Dari kadang-kadang kacamata gue lu deh. juga sebagai fans Inter juga kurang mengerti sebenarnya. Korea ini dipasang atau dipakai Inzaghi role-nya buat apa ya? Karena sekarang kan Mm-mm. sepak bola nggak cuma posisi ya. iya, Posisi Setuju. penyerang bisa jadi penyerang lubang lah, penyerang sayap Iya, atau segala macam iya, target man. Nah role-nya Korea ini nih yang mungkin ya, mungkin pengen diplot seperti Alexis Sanchez musim lalu. Jadi Mm-mm. striker yang kadang-kadang lebih menjemput bola, bisa dribbling sendiri ke depan, sesekali melepaskan tendangan juga gitu. Iya, Nah, kebayang, cuman kebayang. nggak jelas nih Korea nggak jelas. mau di jadi yang kayak gimana nih? Mau yang Hmm, jadi supplier atau yang jadi target man atau yang jadi winger melebar? Nah, ini gue sampai sekarang nggak ngerti juga karena eh kalau Alexis let's say lah dia emang bukan striker target man, cuman dia supply bolanya keren banget menurut Iya, gue. iya, Ya, Koneksinya dengan Hakimi itu sangat underrated menurut gue. Mungkin nggak banyak orang yang ngeh, tapi bola-bolanya dia ke Hakimi itu memanjakan Hakimi banget sampai akhirnya Hakimi bisa cetak gol atau ngasih assist ke pemain setelahnya gitu. iya. ya, 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 Nah ya, itu ya, yang ya. gue nggak lihat dari Korea. Harusnya sih Korea, tapi gue nggak lihat dia punya passing atau visi yang bagus juga sih. Makanya Iya. Iya. yang positif cuman dribblingnya, cuman ya dribblingnya kalau di Serie Oh, A tuh nggak kepake sih menurut Iya. gue. Iya. Coba Itu lawan juga Benfica lebih kemarin ke tuh. Kalau dribbler kalau lah kalian ya. nonton pertandingan Inter lawan Benfica, dribblingnya Korea kepake. Gue nggak ngerti Oh, apakah back Itali atau back tim Eropa ini kayak Portugal itu mungkin lebih kemakan sama fake shoot atau gocek-gocekan gitu ya. Kalau Itali mungkin udah ngebaca nih pasti iya. Korea cuman bakal Tutup aja. gocek-gocek ke sini atau Iya. setelah itu bakal kemana gitu. Iya. Gue gak ngerti Iya. juga sih. Iya. Karena juga ngeliat kalau gue kebayang, nonton kebayang. Korea beberapa kali ya mainnya tuh agak ngelebar kan ya. Gue gak Kan ngerti kan mainnya tipikal dia dua soalnya. striker tuh. Heeh. Tapi dia tuh bukan sebagai second striker, dia tuh agak Dia dibilang minta juga bola. dia dibilang sebagai apa namanya fake striker, jadi dia ngebuka ruang agak ngelebar juga dibilang gitu Iya, enggak, dia mainnya ngelebar sih. mainnya ngelebar, jadi Mainnya setiap ngelebar. setiap megang bola mainnya Tapi aneh. ngelebar, tapi juga nggak ngeciptain ruang apapun gitu, jadi memang membingungkan sih ngeliat Hmm. pemain Korea tuh masih 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 membingungkan buat gua sih di Inter Nah, sebagai role. makanya gua berarti memang mungkin fans Inter yang lain juga ada yang Iya, ngerasa atau hal yang mungkin sama ya. jangan begitu. Jangan, siapa tahu Simeone Inzaghi juga masih bingung. Korea tuh sekarang mau dipakai jadi apa? Bisa jadi Iya, kan? Kita bisa nggak ada jadi. yang tahu gitu. Bisa jadi Karena kan kelebihan striker aja jadi, wah Lautaro Hmm. jadi Martinez pelapis tuh aja deh gitu. jelas iya Iya, mainnya visinya asik. Benar jelas, sih, benar sih. acak-acak gitu kan. Sementara Benar. si apa namanya si Lukaku ya sebagai ya memang striker fisikal kan gitu, Hmm. dia Iya. ya either pemantul atau memang lo hajar dia dengan pemain-pemain fisikal lain supaya bisa ngebuka ruang gitu. Tapi kalau Korea memang gue nggak Iya. ngerti sih. Even Apa dia Zeko yang 36 tahun aja menurut gue role-nya masih jelas gitu. jelas, Iya, role jelas, role jelas. Jadi poacher Oh, nunggu di kotak penalti, dan kadang dia jemput udah bola fox to juga. the Iya, box. heeh. Iya, dan Iya, kadang benar. sampai jemput bola turun ke belakang gitu. Iya, Korea masih untuk belum. mantulin ya, untuk Iya. mangantulin gitu, untuk Nah, ngeliat Heeh. umpan ke dan touch-touchnya juga, sayapnya. touch-touchnya juga masih Touch sangat touchnya masih kepake banget. manis banget gitu. Sudahlah, kita daripada ngomongin Korea nggak ketemu ya Iya, ujungnya ya. kita nggak Lebih ketemu. baik kita nanya aja nih, kira-kira base apa namanya kemungkinan starting line apa gimana? Gitu, ya itu. Karena Sama gua pertanyaan masih gua belum sih. kepikiran. Ya biarpun rotasinya kebaca ya, kalau Mm-mm, rotasinya yang mm-mm. sekarang begini, ntar yang nanti finalnya begitu. Tapi kayaknya
kayaknya fans Inter lebih paham nih Iya, gimana cara interpretasinya lebih jelas harusnya. benar. Silakan Mas. Hmm. Kalau 11 pemain yang lu harapkan dan lu rasa ini yang kemungkinan besar dimainin Winning team lah ya, gitu. winning Winning team. timnya gitu. Ini 90% menurut gua untuk striker pasti Lautaro sama Zeko. Lautaro Zeko ya. Ah, Lautaro Zeko. Karena ah, kemarin juga nggak main sih. Bukan Lakaka ya. Karena bukan Laka sih kemarin menurut main gua. kan ya. Oh ya, Kakak main oke. 90 menit soalnya kemarin. Oke. Make Lanjut. sense. Dua tuh. Terus untuk wingback gua dari depan ke belakang nih, gua agak Boleh, beda. boleh. Biasanya kan dari belakang ke depan. Ah, Dari wingback pasti di Marco Dumfries. iya, karena kemarin Dumfriesnya di kanan ya. Ya, Dumfries di betul. kanan, di Jadi Marco di Marco di kiri. kirinya Di Inter Marco kan. kiri Inter, Bener ya? betul, Oh betul, iya, betul. udah. Kayak lawan Milan tuh. Iya. Ah. Tengah udah pasti Brozovic, Barella, Calhanoglu. Calhanoglu kemarin nggak main, Gagliardini kartu merah out. Gagliardini masih bisa main sih, tapi kan dia di Copa kemarin kan habis rotasi, cuman kayaknya ini nggak bakal main nih kayaknya Kayaknya besok. enggak Iya, sih, iya. kayaknya enggak sih. Bentar Mas. Brozovic, Barella, Calhanoglu. Calhanoglu. Mm. Berarti Calhanoglu sama Brozovic itu ada di dua tengah ya? Nggak, kayaknya sih Brozovic akan sebagai di playing midfielder, Oh, di di playing playing, playmaker oke. ya. Ya Calhanoglu sama yang Barella yang akan lebih roaming. Sejajar Nah, ya, lebih roaming mereka berdua sejajar ya. Oke. mm. Lanjut Mas. Untuk Berarti back 3 terakhir Untuk di back belakang. the winning team sih gua rasa ya Bastoni, Acerbi, Darmian. Iya, betul. Bastoni, Acerbi, Darmian. Itu yang lawan Milan. Justru Mm. Acerbi yang dimainin ya. Ya nggak ada pilihan lain. The Fries juga masih belum. Ya gue nggak tahu ya, touch-nya masih agak karatan ya. Maksudnya Ya. sentuhannya The Fries tuh masih agak kurang. Gue nggak tahu apa sempat cedera ya The Fries tuh ya. Kok Cedera penurunannya cuman kerasa sih. bukan cedera yang berbulan-bulan sih. Kayaknya cuman Iya. cedera 2 minggu atau gitu deh. Iya, Pokoknya nggak cuma terlalu parah sebenarnya cederanya, cuman ya mungkin berkaca dengan performanya beberapa tahun. Kayaknya di musim kebelakangan juga nggak oke. Yang musim kemarin Inter runner up tuh dia kurang oke juga sebenarnya. Makanya sih. Acerbi lebih dipercaya jadi starternya Inzaghi musim ini. Iya, Terus Acerbi untuk juga. kiper nih, ini kalau gua nggak baca berita yang tadi, gue yakin Onana. Cuman gara-gara gue baca berita yang tadi, gue kayaknya itu dari Gazeta, cuman dikutip sama akun fanbase Inter. Oh, Itu kabarnya ya ada kemungkinan Handanovic juga. Ya cuman semoga aja salah karena ya seperti yang gue bilang tadi, harusnya ini bisa jadi pertandingan yang eh kalau dari persentase 70-30 atau 75-25 bahkan harusnya ya. Ini mengingat final 12 tahun yang lalu antara Inter sama Palermo ini kan mirip-mirip ya. Iya. Ini Inter sebagai yang diunggulkan banget, terus lawannya cuman tim yang saat itu kalau nggak salah musim depannya degradasi gitu. Maksudnya peringkat belasan lah. Ini kan Fiorentina juga saat ini belasan gitu. Belasan. Waktu itu Inter menang 3-1 kalau nggak salah. Itu setelah musim treble Inter musim 2011 itu gelar Copa maksudnya gelar terakhir Inter sebelum akhirnya puasa gelar selama 10 tahun atau 11 tahun. Sebelum dominasinya Juve. Iya, itu ya gua rasa sih harusnya seperti pertandingan itu ya. Harusnya. Kebayang. Cuman ya maksudnya memang masalah penghargaan terakhir permainan itu ada apesnya juga. Gue ingat waktu itu Del Piero sebelum pensiun Coppa Italia lawan Napoli. Itu Del Piero harusnya pensiun loh. Maksudnya harusnya cabut musim itu dari dari Juve pertandingan terakhir kalah Coppa Italia. Jadinya gelar 2012 yang masih ada Cannavaro. Masih ada Cannavaro, iya. Cannavaro apes banget itu. Nah, itu sih takutnya ntar kayak gitu Handanovic dikasih perpisahan, bener-bener pisah nggak ada gelar kan. Maksudnya iya memang harus dipikirkan matang-matang sih. Either ya tadi dikasih 10 menit terakhir udah unggul mungkin 2-0, 2-1, kasihlah dia menit bermain akhir-akhir untuk angkat piala, tapi mainnya udah mulai turun ke belakang gitu. Tapi gue pengen tahu deh, Handanovic itu kiper yang bisa bermain dengan kaki nggak sih? Maksudnya kayak McMignon kan bisa tuh. Bisa. Handanovic gimana? Bermain dengan kaki untuk penyelamatan atau untuk supply bola? Tadi. Untuk supply bola. Bisa banget sebenarnya. Untuk supply bola. Handanovic bisa ya. Dia bukan kayak Donnarumma yang nggak bisa oper gitu. Iya, menurut gua justru De Gea juga nggak bisa. De Gea nggak bisa ya.
Cuma menurut gue justru unggulnya Handanovic dibandingkan Onana di Bisa. sisi itu. Halo? Oke. Iya, iya. Berarti akan halo Eh, Mas. Iya Mas, halo Mas. Enggak tadi agak ini ya, agak nge-lag ya? nggak diskonik kan? Halo Enggak Mas. kok enggak. Oh, Aman kan? iya Oh, tadi agak nge-lag. agak Tadi ngelag agak ya? nge-lag. Sekarang, Oh, enggak kan? sekarang aman kan? Iya. Aman aman. Aman, aman, Aman aman, ya, aman. aman ya. Oke. Iya, Oke. kalau menurut gue sih Berarti itu Handanovic justru keunggulannya itu Handanovic dibanding Onana. Berarti keunggulannya Handanovic dibanding Onana adalah Handanovic bisa bermain dengan kaki dan mendistribusikan bola gitu ya ke depannya. hmm, Nah, berarti gua rasa akan jadi eh agak beda juga gitu jalannya pertandingan dengan adanya Handanovic gitu. Mungkin Bisa, mungkin menurut mungkin. gua Inter akan bermain dengan cara menguasai Build possession up, justru. main ngomongin build Build up dari up, benar belakang. dari belakang, possession di mana harus ngurung Fiorentina juga gitu loh. Jangan sampai Fiorentina bisa nguasain pertandingan Iya, gitu ya. iya. Karena memang Iya, tapi juga tipikal Fiorentina kan bukan yang tipikal full megang bola 90 menit terus habis itu loh manfaatin possession, itu yang gue tahu ya. Fiorentina, ya ya, apalagi yang gue nonton lawan Basel ya, apalagi kan itu kondisinya mereka di kandang ketinggalan 2-1, mereka iya, mainnya lebih eksplosif. Nah, gue nggak tahu apakah nanti bermain lebih terbuka kayak gitu atau memang manfaatin serangan balik kayak biasa gitu sih. benar. Ya, ya itu yang masih jadi pertanyaan nih, Vincenzo Italiano mau mau bermain skema dengan seperti apa gitu. Tapi Ya, yang pasti sih feeling gue striker yang dipakai nanti buat final sih masih Arthur Cabral sih. Biarpun babang-babang buncit itu, lu tahu pernah lihat Arthur Cabral gak sih? tahu, tahu. Badannya agak-agak Iya, perutnya agak-agak perutnya embun agak gitu, tapi agak maju. gempal gitu. Tapi itu pergerakan di dalam kotak penaltinya sih ngeri banget sih. Benar, Jadi benar. jadi gitu. Nah, dan tipikal striker pelapisnya si Luka Jovic justru lebih mainnya lebih cepat. Mainnya lebih cepat, tapi Mainnya juga lebih nggak cepat. yang bukan Tapi yang tipikal ngandelin speed, iya, bukan pelari. betul, Ya, betul, betul. tapi Nah, bisa gerak dari posisi A ke posisi B gitu iya, untuk betul. nyambut bola kan. Betul. Ya, ya berarti menurut gua sih jadi bisa jadi nanti ada peperangan di area sayap sih buat gua ya. Karena juga ngelihat si Iya, Nicolo Gonzalez ya. sama Nicolo Icon, Gonzalez juga sama cukup Icon itu gua rasa hmm, si Dumfries sama di Marco tuh bakal bakal kerja keras bakal gitu, kerja keras bakal sih, bakal kerja kerja keras. keras. Nah, gue nggak tahu hmm, nanti di sektor harusnya sih Inter harusnya bisa nguasain di sektor gelandang sih, karena kan lawan lu kan cuma ini ya apa namanya Bonaventura, Castrovilli Bonaventura, gitu. iya, Maksudnya hmm. sama ya kecuali Amrabat ya. lu udah masuk final third gitu, lu udah Iya, masuk area Hmm. defense ya itu ada Amrabat di situ. iya, benar, benar, Tapi benar, kalau lu benar. masih main di area gelandang tengahnya masih harusnya Gua rasa itu Inter masih bisa Inter lah. ngantongin lah. Itu dikantongin sama Ya. Inter. Iya. Tapi memang faktor pembedanya kalau buat gue di Fiorentina memang Amrabat sih. Seberapa cepat dia bisa recover bola dan bisa bringing up, bisa bawa itu ke Iya, depan. benar, Itu sih benar. menurut gue kuncinya di situ. Di Inter juga sama. Kuncinya bagaimana pemain-pemain tengahnya bisa nguasain lapangan sebaik-baiknya dan pemain sayapnya bisa lebih efektif sih. Iya, Di benar, Marco dan Dumfriesnya bisa lebih efektif dibandingkan dua sayapnya si benar. pemain sayapnya si Fiorentina. Di Tapi mana sayapnya lebih banyak kan. iya, Kalau benar. Fiorentina kan sayapnya 4 kan. Benar, benar, Karena benar. lu mainnya 4-4-2. iya, Ah, kadang 4-4-2, 4-2, 4-1-2-3, kadang kayak gitulah, kadang ada ya. attacking Tapi midfieldernya. intinya adalah tengahnya itu ada yang lebar, belakangnya juga ada yang lebar untuk overlap gitu kan, Ya untuk makanya. overlap ya fullback ya. Tapi lu setuju nggak Mas bahwa peperangan lini tengah harus bakal dikuasai sama Inter kalau ngeliat dari kualitas gelandang-gelandang ya? Nah, ini justru yang bisa jadi threat buat Inter juga ya, karena Nah, ini opini selain berbeda nih, seru nih. ya selain Amrabat, sebenarnya mereka juga punya Alfred Duncan yang menurut gue sih cukup solid untuk sebagai Fisikal banget sih. kalau mereka Ya, dia mainin dua pivot ya, Amrabat Iya, dan betul. Duncan ya, itu mereka dua-duanya kuat Iya, defensive banget sih. player, misalnya defensive midfield midfield yang Iya, kadang-kadang juga bisa ngalirin bola ke depan gitu. iya. mm-mm. Dan Biarpun di depannya gue sih bisa masih jadi merasa kayak gue masih bisa merasa jadi Duncan kayaknya agak-agak blow on juga ya mas. Kayak terakhir gue main kayaknya itu nggak ada otaknya, cuma main-main ya. fisik doang sih Duncan sih. Kayak dulu dibandingkan dulu ya masih dibilang Hmm, wonderkid tuh lama-lama kok ya. makin blee mainnya Ya, gitu ya, sih. ya. Cuma kayak pelapisnya Amrabat aja sih feeling gue. Tapi nggak tahu sih kalau Ya. menurut lu bisa jadi double pivot, bisa jadi Iya, bisa berbahaya jadi kalau emang berbahaya. Duncan-nya lagi on fire ya. Ya, Kemarin lawan Justru Torino juga gitu. nah yang gue takutin justru mereka akan bermain dengan double pivot itu ya. Kalau misalnya satu pivotnya mm, Amrabat doang sih, gue yakin lini tengah Inter bisa lah menguasai pertandingan. Bisa Cuman sih kalau harusnya misalnya sih. misalnya ditaruh dua defensive
midfielder tuh yang mungkin akan merepotkan banget untuk Inter. Pasti akan passing kanan kiri nggak jelas, ujung-ujungnya Iya, ke depan crossing tapi nggak nemu gitu. nggak nemu, betul, Iya betul. Nah benar ini benar kalau benar. Inter bisa lewat tengah, kalau misalnya Inter bisa lewat tengah tuh, gua takutin tuh itu. Makanya takutnya mereka mainin Alfred Duncan, Amrabat, sama depannya mungkin Castrovilli atau Castro pilih. Amrabat, eh Barak yang menurut gue juga oke Iya, sebenarnya Barak. main Barak. Mm-mm. Betul, betul. Betul, bisa jadi threat juga. Tapi menurut gua Mm. kalau Inter coba mainin bola-bola crossing ya, menurut gua defense-nya Fiorentina bukannya kaleng-kaleng juga kalau Iya, Milinkovic Kovic sama gede-gede. Igor tuh. Iya, Iya, gede-gede, Mm-mm. tinggi-tinggi juga gitu. gendut-gendut, Jadi gendut-gendut. maksudnya kalau cuma manfaatin bola-bola crossing juga bisa buntu juga sih. Iya, Jadi memang makanya. ada, iya, mesti main tengah sih menurut gua, Mm-mm. kuncinya di tengah sih. Dia tengah bener-bener. Kalau misalnya nih ya koneksi ketika main ini Barella, Brozovic, Calhanoglu berjalan dengan baik ya. Maksudnya rotasinya oke Hmm. gitu. Jadi merepotkan si dua gelandang ini nanti yang di belakang. Hmm. Harusnya sih Iya. itu sih. Dan gue pengennya sih Calhanoglu berani untuk ya lepas shoot dari jarak jauh juga. Itu yang Iya, dibutuhkan Itu Inter sih. itu kekuatan dia. spesialis. Heeh. Iya. Benar-benar itu Gue bisa jadi lupa lawan pembeda. apa ya, Hellas Verona kalau nggak salah ya, atau lawan apa tuh yang dia cetak gol terakhir dari luar kotak Iya. penalti Iya. itu. Yang kemarin lawan Milan juga sama kok. Iya, Threat, ada maksudnya beberapa Iya, kali tipis banget itu kok. emang Tipis banget dari tiang. Jadi menurut gue emang ya gitu ganggu sih. banget itu. Permainan gelandang bisa jadi menarik sih Kunci nanti. ya, Kunci. Iya. iya maksudnya di tengah tuh. Iya. Ya, karena Iya. Gua sih. salah satu caranya kalau misalnya udah lawan tim yang bermain negatif gitu ya mau nggak mau lu harus berani shoot dari luar untuk ngasih Iya. ancaman iya, loh. Maksudnya sekali aja Betul. entah Betul. itu tepis melebar dikit pasti selanjutnya back lawan juga akan bereaksi beda gitu. Akan kalau misalnya Iya. bener, ada Masa. bener. dia Betul. menendang lagi, dia maju nanti ya tinggal passing ke yang tepat yang kosong gitu yang Kosong. Iya. Betul. pemain tadi maju Bener, kan. Betul. Harusnya sih bisa Betul. bener, bermain bener, seperti bener. itu dan gue berharapnya juga Fiorentina akan high pressing ya. Maksudnya mungkin akan sulit dilakukan untuk Fiorentina karena selama ini juga nggak melakukan itu setahu gua, lebih banyak Hmm. menunggu. Hmm. Mhm. Dan kalau misalnya Handanovic yang dimainin sih gue pengen ya Inter menunggu-nunggu di belakang aja nih, maksa Iya. mereka high pressing ke depan Ya, dan lewat Handanovic dan Brozovic yang bisa build up dari bawah, Hmm. ya, tinggal ngasih bola ke sisi kanan sisi kirinya, nanti Iya. mungkin di mark out Benar. dari Dumfries sih, mungkin itu salah satu ya Opsi juga. opsi yang bisa dipertimbangkan Inzaghi ya. Harusnya dia pasti Betul. secara itu pasti dia akan punya banyak cara, cuman gue harap sih salah satunya bisa seperti itu. Iya. Iya. oke, Apalagi oke. Inzaghi kan bener optis juga. Jadi siapa tahu bisa jadi Siapa bisa tahu jadi bisa jadi opsi. opsi. Ya itu sih. Ya. Kampret, gue gak nyangka Jokri itu keluar. Ya udah, itu sudah ya. Berarti Nah, tinggal menurut gua hal yang terakhir, prediksi skor lah. Prediksi prediksi skor. skor. Menurut lu, Mas? Menurut lo nih Mas yang paling possible. Iya, Menurut gue sih tetap Inter, tapi Hmm. berapanya gue belum iya. tahu. Menurut lu gimana tuh? Menurut gue entah itu 2-0 atau mengulang skor 12 tahun lalu 3-1. Oh, Hmm. menarik, Menarik ya, menarik. menarik. Itu possible banget 3-1. Kalau dari gua, menurut gue ini bakal jadi pertandingan yang alot. Gua Hmm, rasa gol di babak pertama tuh penting. maksimal Penting. 1, tapi itu penting. Hmm, Gua rasa skor bakalan jadi 2-1, 2-1. Match 2-1 sama gue atau juga 2-1. 2-0 Iya, atau 2-0 atau bahkan 1-0 ya. iya. Pokoknya nggak jauh-jauh, nggak Di lebih dari margin, 2 gol iya, menurut gua. margin. Hmm. Gol yang bisa dicetak sama tim pemenang ya, Iya, baik betul. Inter maupun Fiorentina gitu. Betul, betul. Gue juga mikirnya 2-1, tapi kalau kejadian ini bakal kejadian di extra time, menurut gue Fiorentina bisa bisa kunci kemenangan sih, karena dia kayak spesialis extra time sih. Iya, Ya sudah Hmm. terbukti di beberapa pertandingan terakhir Fiorentina dengan extra time-nya, pergantian pemain di extra time tuh bener-bener moncer dan iya benar-benar bisa benar. unggul, bisa 3-1, Ah, 4-1 dari keunggulan extra time sih. iya, Jadi Inter benar-benar. mesti killing game di 90 menit awal sih. Benar, dan gua rasa kayak di sisi lapangannya, kalau misalnya udah masuk extra time pasti motivasi Iya, dari pelatihnya tuh, dari mana udah motivator beda. tuh udah Udah beda. bakalan beda tuh. Udah beda, Ah, udah beda. benar benar Ya benar itu benar. sih. Ya, Menurut gue itu. Ya, itulah. Hmm. ya itu. Hmm, Dan hmm, gue mau nambahin sedikit, Hmm. kalau misalnya gue tuh mikirin faktor supporter. hmm.
gue ngerasa faktor supporter dari kedua tim nih nggak bakalan ada kendala ya. Dalam artian kita tahu kurva Nordnya Inter tuh loyal untuk ngedukung Inter dimanapun gitu ya. Dan eh secara jarak memang Milan lebih jauh ke Roma karena ini bakal main di Olimpico kan. Oh, Olympico ya. Bakal main di Olimpico dibandingkan Fiorentina di Florence. Lebih dekat. Lebih dekat lah gitu. Supporter Tapi lebih dekat, lebih supporter gampang lebih beli dekat, tiket lebih gampang. tiket lebih gampang. Tapi ya ini final, orang pasti mau nonton dan Iya. bukan sesuatu yang nggak terjangkau juga gitu. Iya. Jadi gua rasa faktor supporter, gue pikir ini bakal jadi masalah, tapi ternyata ini adalah tim yang ada di utara Roma gitu ya. Iya. Jadi bisa dibilang ini Italia Utara lah. Iyalah, Gitu. pertandingan antara tim-tim besar Italia Utara lah. Benar. Udah, Begitu. mungkin itu aja ya Bukan gitu bahasan Iya. final Coppa Italia Iya. dari kita. Semoga hasil terbaik bisa didapatkan oleh tim manapun lah ya. Manapun. Amin. Biar makin seru lagi Iya. nanti perebutan. Dan semoga pertandingan yang dipersembahkan juga bakalan lebih seru. Iya. Bakal pertandingan seru. Gua rasa ini bakal pertandingan yang keras. Keras, betul. Faktor wasit juga nentuin. Wah, iya. Tapi semoga ini jadi pertandingan yang tetap bisa dinikmatin gitu. Iya. Bukan Amin. nggak kayak waktu final Atalanta lawan Juve. Gue lupa berapa musim yang lalu itu. Ngantuk gitu. 3 apa 4 gitu. Ya, Nah. gitu. Tapi Mas, mungkin gue sedikit ya, nambahin, ada tambahan, Mas. Silakan. gue sedikit nambahin untuk kemungkinan ya. Gue pengennya sih, ya gue nggak bisa ngatur, cuman gue pengennya ketika Inter dipaksa main extra time, semoga aja gue berharapnya Inzaghi nggak memaksakan untuk pemain-pemain utamanya main 120 menit ya. Iya. Ya gue rasa sih kalau misalnya seri misalnya 1-1 atau 0-0 di 90 menit pertama, ya harus berani dia mainin main-main pelapis kayak Aslani atau nanti Korea, Villanova. Karena apa? Karena hadiahnya ini nggak seberapa. Juga. Dan Super Copa musim depan itu udah pasti masuk karena 4 tim kan Super Copanya sekarang. Iya benar. Nggak cuma 2 tim finalis doang kan. Iya. Benar. Dan ya pasti lawan Atalanta cuma berjarak 3 atau 2 hari, gue lupa. Harusnya sih Inzaghi mikirin ke depannya juga lawan Atalanta. Jadi gue harap nggak maksain pemain utama main 120 menit sih. Make sense. Masuk akal itu mendalam juga ya. Ya kalau memang fans memang biasanya lebih tahu dibandingkan kita. Benar. Karena pertaruhannya tuh nggak seberapa. Ya nggak worth it menurut gue untuk sebuah piala yang sebenarnya tidak berharga dibandingkan final yang satu lagi sebenarnya. Iya. Itu gengsinya beda dan secara money price juga jauh gitu. Setuju. Ya, Oke. Thank you Mas Aldi. Kita tutup. Thank you Mas Aldi. Udah mau collab akhirnya ada tamu pertama kita di sini. Benar. Wih, gue terima kasih banyak. Terhormat juga nih. Jadi tamu pertama gitu. Iya lah, sebagai tamu UMKM ya kan, wah happy banget gitu. Gue beneran happy deh, happy lah. Semoga kita bisa nonton bareng, atau kita bisa review bareng, Mas Aldi, atau mungkin kita bisa bikin konten bareng lagi selanjutnya gitu, apapun itu. Masih banyak review. Benar. Gue berharapnya sih mungkin di off season kita bisa ketemu langsung ya. Amin. Dan mungkin kita bisa collab bareng juga gitu, kita bahas entah transfer, entah sejarahnya Inter atau apapun gitu ya. Collab sama banyak podcaster lain yang ngomongin Serie A kayak lebih seru juga tuh. Iya benar. Itu mungkin harapan kita juga lah ya. Oke, thank you. Itu aja. Thank you. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa follow juga Interisme Podcast. Ada di Instagram @interismepodcast. Betul ya Mas? Iya. Ada Twitter juga. Podcastnya juga bisa didengerin di Noise. Setahu gue platformnya Spotify juga ada ya Mas ya? Ya betul. Iya, ada Spotify, beberapa pokoknya hampir semuanya mungkin ada. Jadi silakan didengarkan podcast Interisme Podcast di platform favorit kalian. Jangan lupa juga tadi kita juga ada bahasan yang dalam banget sih. Ini lebih gua nggak berasa itu lebih seru. Itu silakan didengerin di @interisme podcast. Gua bangga juga bisa ngobrol sebanyak itu, lumayan sedalam itu juga. Akhirnya gitu. kepake juga ya bacotan gitu. Kepake juga bacotan kita gitu. Thank you banget Mas Aldi udah dikasih kesempatan. Thank you Mas Aldi. Collab ini. Ya, thank you juga. Gua juga seneng banget bisa collab sama teman-teman fans Serie A pada maksudnya khususnya gitu. Jadi
fans-fans sepak bola lainnya, jadi kita bisa nambah temen ke depannya gitu lah. Sip, amin, Yoi. amin. Sip. Min. Oke, pokoknya itu aja mungkin dari kami buat episode kali ini. Thank you, Thank thank you. you. Thank you.